Apa itu penyimpanan data digital? Penyimpanan data digital merupakan proses penyimpanan suatu data dalam bentuk digital yang berupa kode digit atau angka. 1. Penyimpanan komputer. A. Floppy disk atau disket. Jenis media penyimpanan data yang pertama adalah floppy disk drive atau FDD, atau yang juga populer disebut disket. Ini adalah perangkat penyimpanan data yang terbuat dari media penyimpanan magnetis berbentuk lingkaran yang ukurannya tipis. Media penyimpanan magnetis itu disimpan dalam wadah atau bodi berbentuk persegi atau persegi panjang. Terdapat slot khusus di komputer untuk memasukkan disket yang disebut floppy disk drive. Disket sendiri digunakan sebagai media penyimpanan untuk perangkat komputer. Disket sudah berkembang sejak pertengahan tahun 1970 hingga tahun 2000-an. B. Hard disk. Hard disk adalah perangkat keras atau hardware yang tertanam di perangkat komputer atau laptop, yang bekerja sebagai media penyimpanan data. Singkatnya, hard disk merupakan standar penyimpanan data untuk sebagian besar perangkat PC. Karena bersifat permanen, maka data-data yang telah disimpan di dalam hard disk tidak akan hilang meskipun pengguna mematikan perangkat PC mereka. Kapasitas hard disk sendiri umumnya juga memiliki ukuran yang lumayan besar. C. Flash disk. Flash disk merupakan perangkat penyimpanan data yang lumayan populer. Dari waktu ke waktu, berbagai macam flash disk sudah semakin banyak bermunculan. Media penyimpanan berjenis flash ini menggunakan kabel interface berjenis USB. Karena itu sering juga disebut COVID atau sebutan lain thumb drive. Ukuran flash disk pun umumnya berkisar 50 x 15 x 6 mm. Sedangkan kapasitas maksimumnya yang ada di pasar saat ini mencapai 1 ton B. D. Memory card. Memory card atau memori merupakan aksesoris yang berfungsi untuk menyimpan berbagai jenis data digital seperti gambar, audio, dan video, dan lainnya. Banyak jenis kartu memori yang beredar seperti SD, SDHC, SDXC, micros, dan sebagainya. Kapasitas penyimpanan yang ditawarkan pun bermacam-macam, mulai dari WGB hingga 512 GB SDAC. Kapasitas maksimum SD card yang real untuk membuka data yang tersimpan di kartu memori melalui perangkat komputer atau laptop. Pengguna harus memanfaatkan alat bernama memory card reader. Sebagian laptop sudah dibekali dengan pembaca kartu memori ini, sementara untuk smartphone, ada yang memiliki slot card sebagai memori tambahan. Ada pula yang tidak terdapat dua opsi media penyimpanan di dalam handphone yang bisa kita gunakan untuk mengelola berbagai macam berkas supaya mudah diakses kembali, yakni internal maupun eksternal. M. Memori internal. Secara sederhana, memori internal merupakan media penyimpanan utama dari sebuah handphone, sementara eksternal hadir sebagai ekspansi atau tambahan jika kita memerlukan kapasitas ruang yang lebih besar. Sering disebut juga dengan istilah ROM oleh sebagian orang. Memori internal terpasang secara tertanam dan tidak dapat diganti secara langsung oleh pengguna biasa, di mana secara teknis berbeda dengan memori eksternal yang bisa dicopot-kopot semau kita. Dikarenakan ditanam langsung di dalam handphone, kemampuan transfer data memori internal bakal lebih cepat dan stabil ketimbang eksternal, meskipun dalam hal ini juga akan terpengaruh oleh standar penyimpanan yang digunakan. Manufaktur biasanya akan memakai standar berbeda. Kebanyakan handphone masa kini sering terlihat memakai UFS Universal Flash Storage atau MMC Embed Multimedia Card untuk memori internal, dan SD atau secure digital seperti micro SD pada eksternal. Bedanya memori internal dan eksternal di pihak LNH slot. Memori internal juga dirancang agar dapat menangani semua jenis data yang dibutuhkan atau akan diproses di dalam handphone, mulai dari firmware, sistem operasi, aplikasi, hingga berkas media maupun dokumen pengguna. F. Memori eksternal. Sementara untuk memori eksternal akan tergantung sesuai dengan preferensi di dalam sistem operasi yang mana kadang-kadang lebih terbatas.
Misal pada kebanyakan handphone Android tidak mendukung untuk menyimpan aplikasi atau data sistem lainnya. Memori eksternal di sisi lain bisa mendukung penyimpanan data pribadi lebih luas. Meskipun begitu jangan salah dulu, karena tergantung seberapa besar kapasitas yang kita gunakan, apalagi beberapa manufaktur juga menghilangkan dukungan untuknya, bisa dilihat pada handphone masa kini. Beberapa manufaktur memilih untuk memperbesar kapasitas memori internal sebagai pengganti, karena dianggap lebih mudah dikelola dan diamankan melalui preferensi di level sistem operasi.